Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sari Hayati, pada mata kuliah Hukum Bisnis. Baiklah, materi hari ini yaitu mengenai Initial Public Offering atau sering disingkat dengan IPO. Istilah IPO atau Initial Public Offering mungkin tidak asing lagi terdengar bagi para pemegang saham. IPO akan terjadi ketika perusahaan telah menjual sahamnya kepada masyarakat publik pertama kalinya, sehingga masyarakat umum dapat membeli saham dan menginvestasikan dananya untuk perusahaan tersebut. Tetapi initial public offering tidak dapat dilakukan oleh semua perusahaan. Hanya perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi syarat untuk dapat bergulir di Bursa Efek Indonesia. Lalu apa pengertian mengenai public IPO dan pengertiannya? Kita akan jelaskan secara lengkap. Oke, IPO atau Initial Public Offering itu adalah penawaran saham perdana kepada masyarakat luas yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan modal lebih besar dan investor. Keadaan ini memungkinkan masyarakat umum dapat membeli saham perusahaan. Sebelum perusahaan dapat menawarkan sahamnya secara publik atau go public, perusahaan tersebut awalnya hanya bersifat pribadi dan dimiliki oleh beberapa orang atau merupakan saham biasa yang disebut dengan pemegang saham. Masyarakat umum tentu belum dapat memiliki akses untuk mendapatkan saham dari perusahaan yang tersebut kecuali mengajukan secara langsung. Perusahaan yang akan melakukan IPO biasanya akan mendapatkan pengumuman terlebih dahulu dari Bursa Efek Indonesia melalui situs resminya, melalui dari penjelasan terkait perusahaan tersebut dan jadwal penawarannya. Begitu perusahaan telah berhasil melakukan IPO, tentu akan menarik banyak investor, baik itu dari investor besar maupun investor pemula, dengan membeli sahamnya melalui perusahaan sekuritas yang telah bekerja sama dengan perusahaan. Ada beberapa alasan perusahaan dan investor untuk ikut melakukan IPO. Yang pertama yaitu perusahaan yang melakukan IPO biasanya menjanjikan profit bagi investor pemula. Yang kedua, masa IPO ini seringkali menjadi incaran investor. Kemudian yang ketiga, harga saham biasanya lebih murah. Yang keempat, berpotensi harga sahamnya akan naik. Yang kelima, saham dapat dibeli secara lelang. Berikutnya yaitu tujuan perusahaan melakukan IPO. IPO dapat menjadi salah satu opsi bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan modal besar dan mendatangkan investasi baru dengan mengembangkan kepada masyarakat umum. Modal yang sudah masuk akan digunakan untuk terus berkembang, mulai dari meningkatkan biaya operasional hingga membuka peluang bisnis baru. IPO biasanya dilakukan oleh perusahaan saat kondisi pasar sedang kondusif dan perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sedangkan waktu yang terbaik untuk mempersiapkan IPO yaitu ketika perusahaan telah siap
baik secara material dan finansial, sehingga saat waktunya telah tepat, perusahaan telah siap sepenuhnya. Meskipun IPO menentukan dari perusahaan, dari pihak investor dan masyarakat umum, proses untuk melakukan IPO memakan waktu dan tidaklah mudah. Perusahaan yang berencana melakukan IPO haruslah mendaftarkan perusahaannya terlebih dahulu ke Bursa Efek Indonesia dengan melampirkan banyak syarat yang harus terpenuhi oleh perusahaan. Syarat yang pertama yaitu aset. Besarnya aset ataupun harta yang harus terpenuhi oleh perusahaan agar masuk ke papan pertama minimal mencapai 100 miliar rupiah setelah dikurangi beban pajak. Dengan besarnya aset tersebut, Bursa Efek Indonesia akan menilai bahwa perusahaan yang mengajukan IPO bukanlah perusahaan baru, akan tetapi perusahaan yang telah berhasil berkembang dan akan mampu mengelola aset yang lebih banyak apabila telah berhasil melakukan IPO. Syarat yang kedua yaitu struktur organisasi. Setelah memiliki aset yang besar, syarat ini juga tidak kalah pentingnya oleh para investor dan nantinya akan dipertimbangkan untuk memilih perusahaan yang memiliki organisasi yang jelas dan memiliki jajaran direksi yang kompeten. Selain itu, perusahaan tersebut perlu untuk menentukan struktur organisasi ke situs yang resmi agar para investor dapat mencari tahu tentang perusahaan tersebut. Yang ketiga, akuntansi dan laporan keuangan. Perusahaan yang mengajukan IPO perlu untuk melakukan laporan laba atau keuntungannya melalui laporan keuangan untuk memberikan penjelasan terkait dengan kinerja perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Bursa Efek Indonesia akan memasukkannya ke papan utama apabila perusahaan tersebut memiliki potensi yang menguntungkan. Selain itu, investor pasti hanya akan tertarik kepada perusahaan yang memiliki keuntungan dengan melihatnya melalui laporan keuangannya. Berikutnya yaitu keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan saat berhasil melakukan IPO. Yang pertama yaitu mendapatkan modal tambahan. Modal yang masuk melalui IPO akan menjadi dana segar bagi perusahaan, terlebih tidak akan berkembang dengan bunga. Perusahaan dapat memanfaatkan pasar modal untuk memperoleh pendanaan dan memaksimalkan secara penuh modal tersebut untuk mengembangkan usahanya tanpa perlu memikirkan pinjaman. Keuntungan yang kedua yaitu meningkatkan citra. Perusahaan yang berhasil melakukan IPO tentu akan menjadi sorotan publik. Selain mendapatkan liputan dari berbagai media dan juga akan mendapatkan penilaian baik dari publik, dari masyarakat dan meningkatkan citranya. Publikasi secara cuma-cuma akan meningkatkan exposure terkait dengan produk dan inovasi perusahaan. Keuntungan yang ketiga yaitu akses mudah untuk mendapatkan pinjaman. Dengan go public, perusahaan yang telah berhasil memperdagangkan sahamnya pada bursa efek tertentu akan mendapatkan kepercayaan lebih dari pihak perbankan. Selain itu, akses perusahaan untuk menerbitkan surat utang pun akan lebih mudah baik dalam jangka pendek
pendek maupun dalam jangka panjang. Investor membeli surat berharga akan lebih menyukai perusahaan yang telah terkenal dan memiliki citra baik. Kemudian keuntungan yang keempat yaitu mendapatkan insentif pajak. Perusahaan yang melakukan IPO berhak untuk memperoleh penurunan tarif PPh sebesar 5% lebih rendah dari tarif PPh wajib pajak badan dalam negeri. Sepanjang 40% total sahamnya tercatat dan memperdagangkannya di bursa, serta memiliki minimal 300 pemegang saham. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas dalam bentuk perseroan terbuka. Walaupun IPO secara garis besar akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang melakukannya, tetapi terdapat konsekuensi yang perlu diketahui dan mendapatkan perhatian bagi perusahaan ketika melakukan IPO. Yang pertama yaitu membutuhkan biaya besar. Perusahaan membutuhkan banyak perhatian dan akan menambah beban pekerjaan dalam melalui proses IPO. Perusahaan yang sudah siap melakukan biasanya termasuk golongan perusahaan yang besar karena memakan biaya yang mahal dan waktu yang panjang untuk mengurusnya. Selain itu, perusahaan harus membayar biaya untuk administrasi, underwriter, jasa konsultan hukum, notaris, dan berbagai macam biaya lainnya. Kekurangan yang kedua yaitu kepemilikan bersama. Dengan masuknya investor publik yang berasal dari masyarakat, pemegang saham pendiri tidak lagi memiliki perusahaan secara penuh atau keseluruhan. Dalam menentukan arah perusahaan akan melibatkan pihak investor umum untuk mengambil keputusan. Pemegang saham tersendiri dapat mempertahankan statusnya sebagai pemegang saham pengendali apabila pemilikannya itu lebih dari 50% dari seluruh saham atau memiliki kemampuan kebijakan mengelola perusahaan terbuka. Berikutnya yaitu terikat dengan peraturan modal. Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki aturan ketat bagi perusahaan yang sahamnya tercatat dalam bursa. Setiap perusahaan yang tercatat wajib mematuhi semua peraturan karena OJK memiliki kewenangan penuh untuk mencabut izin usaha apabila terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal. Aturan tersebut bertujuan untuk memastikan keterbukaan informasi dan transparansi kepada seluruh pemegang saham dalam membuat sebuah keputusan investasinya. Oke, kita ke proses IPO. Setelah perusahaan yang akan melakukan IPO memenuhi syarat-syarat Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu kerjasama dengan underwriter. Underwriter memiliki peran penting sebagai perusahaan
ataupun jasa profesional yang akan membantu perusahaan untuk go public. Pihak perusahaan perlu untuk bekerja sama dengan underwriter sebagai penjamin di Bursa Efek untuk pembuatan proposal dari para pemegang saham untuk dikeluarkan. Selain itu, underwriter bertugas untuk menentukan harga jual nilai saham perusahaan. Proses yang kedua yaitu pengajuan ke Bursa Efek Indonesia dan OJK. Setelah mengumpulkan beberapa dokumen penting sebagai syarat dari IPO yang diajukan ke Bursa Efek Indonesia dan OJK, seperti profil perusahaan, kemudian laporan keuangan dalam beberapa tahun terakhir, legalitas, dan juga dokumen lainnya yang diperlukan. Pihak Bursa Efek Indonesia akan mempelajari dan menganalisisnya terlebih dahulu sebelum memanggil perusahaan underwriter dan para profesional lainnya untuk mengetahui mengapa IPO tersebut perlu terlaksana. Selain itu, Bursa Efek Indonesia akan melakukan kunjungan ke perusahaan tersebut untuk meninjau kelayakannya. Berikutnya, proses yang ketiga yaitu melakukan IPO sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika perusahaan telah memenuhi sarana, maka Bursa Efek Indonesia akan memberikan perjanjian pendahuluan pencatatan saham. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia akan membantu proses initial public offering dan akan menentukan jadwal penawaran yang akan terbit melalui web resmi. Investor publik dapat membeli saham saat jadwal penawaran atau dapat memesannya terlebih dahulu melalui proses subscribe. Oke, kita ke proses initial public offering. Setelah perusahaan yang akan melakukan IPO memenuhi syarat-syarat Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu kerjasama dengan underwriter. Underwriter di sini memiliki peran penting sebagai perusahaan ataupun jasa profesional yang akan membantu perusahaan untuk go public. Pihak-pihak perusahaan perlu bekerja sama dengan pihak underwriter sebagai penjamin di Bursa Efek untuk pembuatan proposal, dari evaluasi dan menentukan jenis sekuritas yang paling baik untuk dikeluarkan. Selain itu, underwriter bertugas untuk menentukan harga jual nilai saham perusahaan. Proses yang kedua yaitu pengajuan ke Bursa Efek Indonesia dan ke OJK. Setelah mengumpulkan beberapa dokumen penting sebagai syarat untuk IPO yang diajukan ke Bursa Efek Indonesia dan OJK, seperti profil perusahaan, kemudian laporan keuangan dalam beberapa tahun terakhir, legalitas, dan juga dokumen lainnya yang diperlukan. Pihak Bursa Efek Indonesia akan mempelajari dan menganalisisnya terlebih dahulu sebelum memanggil pengurus perusahaan underwriter dan para profesional lainnya untuk mengetahui mengapa IPO tersebut perlu terlaksana. Selain itu, Bursa Efek Indonesia akan melakukan kunjungan ke perusahaan tersebut untuk meninjau kelayakannya. Berikutnya, proses yang ketiga yaitu melakukan IPO sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika perusahaan telah memenuhi syarat, maka Bursa Efek Indonesia akan memberikan perjanjian
pencatatan saham. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia akan membantu proses initial public offering dan akan menentukan jadwal penawaran yang akan terbit melalui web resmi. Investor publik dapat membeli saham saat jadwal penawaran atau dapat memesannya terlebih dahulu melalui proses subscribe. Berikutnya yaitu yang merupakan mekanisme yang perlu dalam memasuki proses IPO. Yang pertama yaitu due diligence meeting. Ini merupakan rapat penting perusahaan bersama pihak pemegang saham untuk mengajukan pengajuan. Berikutnya yaitu yang merupakan mekanisme yang perlu dalam memasuki proses pengajuan IPO. Yang pertama yaitu due diligence meeting. Langkah ini merupakan rapat penting antara perusahaan bersama pihak emiten untuk mendiskusikan pengajuan IPO kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK. Pada tahap ini, perusahaan akan melibatkan perusahaan sekuritas, pemilik saham, penilai aset, konsultan hukum, dan auditor. Umumnya, pertemuan yang berkaitan dengan kegiatan IPO akan disebut sebagai due diligence meeting. Berikutnya, mekanisme yang kedua yaitu public expose dan roadshow. Pada langkah ini, perusahaannya akan melakukan roadshow membutuhkan pengakuan publik. Ini dapat menjamin pemberitahuan kepada masyarakat luas bahwasannya perusahaan tersebut menjual sahamnya ke publik. Pihak perusahaan wajib untuk mengedarkan rencana. Berikutnya yaitu yang merupakan mekanisme yang perlu dalam memasuki proses pengajuan IPO. Yang pertama yaitu due diligence meeting. Langkah ini merupakan rapat penting antara perusahaan bersama pihak emiten untuk mendiskusikan pengajuan IPO kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK. Pada tahap ini, perusahaan akan melibatkan perusahaan sekuritas, pemilik saham, penilai aset, konsultan hukum, dan auditor. Umumnya, pertemuan yang berkaitan dengan kegiatan initial public offering akan disebut sebagai due diligence meeting. Kemudian mekanisme yang kedua yaitu public expose dan roadshow. Pada tahap ini, perusahaan yang akan melakukan IPO membutuhkan pengakuan publik. Hal ini dapat menjadi pemberitahuan kepada masyarakat luas bahwasannya perusahaan tersebut akan menjual sahamnya ke publik. Pihak perusahaan wajib untuk membeberkan rencana dan juga perkembangannya serta potensi profitnya. Pihak perusahaan dapat melakukan pre-marketing roadshow untuk menarik investor publik sebelum penawaran umum perdana sahamnya. Oke, mekanisme yang ketiga yaitu box building. Langkah ini merupakan penawaran yang investor lakukan untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan IPO. Box building biasanya berisi tentang jumlah saham, harga, dan semisalnya. Perusahaan memerlukan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukung kepada OJK. Apabila izin tersebut telah keluar dari OJK, maka perusahaan dapat mengumumkan dan mempublikasikan prospektus dan melakukan box building. Mekanisme yang terakhir, yang keempat yaitu
Price listing. Setelah melalui beberapa mekanisme, price listing merupakan tahap terakhir bagi perusahaan yang melakukan IPO untuk menetapkan harga jual saham setelah mengetahui beberapa pajak investor yang berminat menanamkan saham modalnya. Penentuan saham harga jual tergantung persediaan saham dan daya beli saham. Selain itu, perusahaan sekuritas ikut turut andil sebagai penanggung jawab dalam penentuan harga jual saham. Sehingga jika harga jual telah disepakati bersama, selanjutnya perusahaan mengajukannya untuk mendapatkan persetujuan. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai initial public offering secara lengkap dan detail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next week.